Perkenalkan, nama saya Gloria Christine Haryanja dari Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan dengan NIM 1503624027 dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kajian tentang permasalahan dan kondisi pendidikan dan profesi guru saat ini. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Nah, pendidikan sendiri adalah upaya untuk memajukan dan menerapkan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, dari hal tersebut, bahwasanya dengan dengan adanya pendidikan itu dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki karakter yang baik pada setiap individunya. Nah, maka dari hal ini perlu adanya sistem pendidikan yang baik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga dapat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan profesionalisme guru, banyak sekali permasalahan yang ada dan harus dibuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam sistem pendidikan, permasalahan ini muncul baik permasalahan yang kecil maupun permasalahan yang cukup besar. Nah, masalah kecil ini muncul dalam sistem pendidikan, diantaranya adalah masalah kurikulum pendidikan, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam permasalahan besar itu dapat meliputi dari sistem pendidikan secara universal, antara lain masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, efisiensi pembelajaran, relevansi, dan lain sebagainya. Nah, dalam profesi guru sendiri itu merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Nah, guru sendiri ini menjadi faktor utama dalam menciptakan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjelaskan tugasnya secara profesional. Nah, hal ini menunjukkan performa guru sendiri ini semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi. Kondisi ini memandang bahwa guru sebagai sebuah profesi bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan atau vokasional biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Tugas utama seorang guru ini cukup kompleks dan berat. Maka dari itu, untuk menjamin tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas utamanya, guru ini harus berkualitas dan mempunyai kompetensi yang cukup memadai di bidangnya. Tugas yang diemban guru ini adalah mencapai efektivitas pembelajaran yang memuaskan. Dalam hal ini meliputi beberapa dimensi manajemen pengajaran, di mana diantaranya adalah 1. Tugas-tugas ajar, 2. Manajemen perilaku, yang ketiga manajemen waktu, dan yang terakhir adalah perlengkapan. Secara keseluruhan, keberhasilan tugas mengajar itu perlu didukung oleh perangkat kompetensi dasar yang selanjutnya digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan dari pendidikan, baik dengan profesionalisme yang perlu didefinisikan secara singkat dalam kaitannya dengan profesi guru sendiri. Nah, dipetik dari menurut Darling, Hammond, dan Goodwin pada tahun
1993, dalam suatu pekerjaan disebut profesional itu jika paling tidak mempunyai 3 ciri utama. Di antaranya yang pertama adalah penerapan ilmu dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kepentingan individu pada setiap kasus. Nah, yang kedua ini adalah mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, lisensi atau izin kerja, dan ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai. Dan yang ketiga adalah mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Dengan demikian, profesi guru dapat disimpulkan sebagai pekerjaan yang mengandung unsur profesionalisme, karena untuk menjadi guru sendiri ini memerlukan ilmu baik secara konten maupun pedagogik. Nah, profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru ini memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan di dalam era hiperkompetisi ini. Nah, guru dalam hubungannya dengan profesionalisme itu tidak hanya sebuah pekerjaan semata, nah melainkan sebuah profesi yang posisinya sangat penting. Selain itu, untuk menjadi guru profesional diperlukan beragam keterampilan yang akan menunjang tugasnya di lapangan. Nah, jika kita hubungkan dengan kondisi real di lapangan, berbicara tentang kompetensi dan profesionalisme guru ini masih dihadapi banyak persoalan. Nah, salah satu pandangan menurut Payong pada tahun 2016, dalam penelitiannya di tahun 2016, sejumlah persoalan guru itu diantaranya meliputi satu, para guru itu belum siap untuk menerapkan inovasi pembelajaran. Jadi guru-guru ini cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Nah, yang kedua itu program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru itu tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Dan yang ketiga adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu bukan hanya sebagai program strategi yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Keempat, guru ini terlibat politik praktik dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman-teman sejawatnya. Dan yang kelima adalah guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum. Yang keenam, dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri itu belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi. Nah, dari hal ini itu perlu dipertegas lagi bahwa jika harus merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007, yaitu tentang standar akademik dan kompetensi, maka rendahnya penguasaan guru atas kompetensi pedagogik itu mengungkapkan bahwa guru itu tidak cukup kompeten atau sejumlah subkompetensi berikut atas sejumlah kompetensi, di mana subkompetensi itu diantaranya yang pertama, guru belum menguasai karakteristik peserta didik
dari aspek fisik, moral, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga itu mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Yang keempat adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang keenam adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Masuk yang ketujuh itu adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang ke-10 itu adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Fitriana pada tahun 2014 dalam peningkatan profesional guru dapat dilakukan dari berbagai cara, di mana diantaranya yang pertama adalah melaksanakan peningkatan pengawasan dan disiplin pengawasan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengadakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru. Yang keempat adalah penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan pelatihan seperti workshop. Yang kelima adalah melakukan kunjungan antar sekolah untuk mengetahui ilmu dan pengalaman guru di sekolah lainnya. Yang keenam itu adalah melaksanakan penelitian di bidang pendidikan. Nah, guru yang memiliki tingkat profesional tinggi itu dia dapat menciptakan proses pembelajaran yang aman, yang nyaman, dan menyenangkan. Nah, dari hal tersebut itu akan mendorong kesadaran diri untuk meningkatkan kreativitas dalam menjanjikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas khususnya. Seorang guru yang profesional itu memiliki kemampuan untuk mengenali dan memilih model serta pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, hal ini tuh sangat penting karena membantu dalam menilai minat dan bakat peserta didik yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, profesionalisme guru juga itu melibatkan penguasaan yang mendalam terhadap materi pelajaran dan keterampilan akademik lainnya. Nah, dari pembahasan yang telah saya bahas tersebut, selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang saya bahas, di mana guru itu merupakan suatu profesi yang menuntut profesionalitas di bidangnya. Dengan kata lain, mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam pendidikan. Nah, oleh karenanya, profesionalisme itu merupakan sebuah tuntutan bagi seorang yang berprofesi guru dan sangat penting untuk dilaksanakan karena profesi guru itu membutuhkan kemampuan dan keterampilan dengan memerlukan waktu untuk mempelajarinya sehingga ahli dalam bidangnya. Nah, untuk meningkatkan
Profesionalisme guru pertama harus menguasai empati kompetensi guru. Di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sedangkan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru yang kedua yaitu guru harus selalu mengupgrade diri, diantaranya dengan menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik melalui program sertifikasi guru, memberikan diklat dan pelatihan bagi guru seperti gerakan guru membaca melalui organisasi KKG atau kelompok kerja guru, dan senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya pada dunia pendidikan. Nah, seorang guru yang profesional itu memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang inklusif, dan lingkungan yang mendukung. Seorang guru harus terus memperbarui pengetahuan yang mereka miliki, mengikuti perkembangan terkini, dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, ini mengidentifikasi hal-hal penting yang dimiliki oleh seorang guru. Meskipun seorang guru diharapkan pada berbagai tantangan. Nah, sekian penjabaran dan kesimpulan yang bisa saya terangkan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.